yang lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Hari ini hari Sabtu, 19 November 2002, ya, tetap kita semangat walaupun kita mulai jam 3 siang ini, ya. Mungkin teman-teman merasa lelah, tapi saya harapkan tetap semangat, teman-teman, ya. Sehingga Anda tetap termotivasi untuk menjadi mahasiswa lebih baik, sukses, tangguh, ya, menghadapi berbagai tantangan, ya. Baik, teman-teman, kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester. Saya ucapkan teman-teman selamat, ya, sudah nilainya ya 99% bagus, ya. Harap teman-teman pertahankan, jangan sampai terlena, ya. Kadang-kadang ya hari ini A atau bisa B, karena ya mungkin terlalu ngentengin mensepelekan, ya. Ingat teman-teman, ya, kadang-kadang banyak teman-teman kita yang A jadi B, B jadi A, ya. Untuk itu teman-teman tetap pertahankan, usahakan indeks prestasi Anda minimal 3,5, ya. Kalau bisa lebih, ya. Kalau harapan saya syukur-syukur bisa cum laude, ya, lulus dari kampus kita, ya. Sehingga kalau nilai Anda bagus, ya, berprestasi, insya Allah, ya, Anda bisa diterima di pegawai negeri, di perusahaan swasta, di perusahaan yang lainnya, ya. Kita mulai saja, teman-teman, ya, yang saya sudah berikan kepada Anda. Iya, oke. Kemarin kita bicara masalah SDM, lalu pemasaran, ya. Kita akan bicara lebih luas lagi tentang keuangan, teman-teman. Ya, ada teman kita yang mau masuk, ya. Kita lagi, oke. Aprilia Siti, masuk Aprilia. Ya, Safety, oke, masuk Safety, oke. Lalu ada teman kita lagi nih, ya. Masukin lagi teman kita. Kental nih, ya. Indrian Adi, ya. Oke, Indrian Adi, masuk Indrian, ya. Oke, mohon disimpan, ya, disimpan ini catatan yang saya berikan dan juga nilai-nilai yang sudah saya beritahukan secara terbuka kepada Anda, ya. Jadi agar Anda terpacu untuk meningkatkan lagi, ya, agar semuanya saya harapkan lulus dari kelas kita ini, harapan saya nilainya A semua, ya. Ya, kita akan bicara tentang analisa pengelolaan keuangan bisnis, bagaimana kita memanage keuangan, ya. Saya adalah dosen studi kelayakan bisnis, mudah-mudahan kita ketemu lagi, ya. Saya akan bicara nanti kalau di semester 4 atau semester 5, ya, saya akan bicara tentang manajemen keuangan dalam bisnis, ya. Tentunya kalau hari ini dasar-dasarnya saja, saya tidak akan memberikan suatu perhitungan-perhitungan, nanti kalau hari ini saya berikan perhitungan, waduh, ribet, ya. Saya dasar-dasarnya dulu, ya, nanti pas pertemuan semester 4, semester 5, saya akan berikan clue-cluenya, sehingga kalau Anda lihat apakah keuangan itu sulit, ya, saya bilang tidak, ya, asal Anda bisa melihat laporan keuangan secara komprehensif menyeluruh, ya. Kita akan lanjutkan, teman-teman, dalam pertemuan ke-9. Itu semua, ya. Ya, pengantar bisnis, ya, pertemuan ke-9. Kita bicara tentang perencanaan keuangan bisnis, di mana dalam bisnis ini penting sekali, teman-teman, ya. Artinya perencanaan keuangan atau financial planner ini berbicara suatu ilmu bagaimana Anda harus bisa menempatkan kajian tersebut, ya, kajian tentang keuangan, dengan menempatkan berbagai atribut keuangan secara terkonsep, ya, ada konsepnya dan sistematik, ya. Anda harus punya perencanaan keuangan jangka pendek, ya. Jangka pendek biasanya 1 sampai 5 tahun, ya. Lalu jangka menengah 5 tahun sampai 10 tahun. Jangka panjang 10 tahun sampai 15 atau 20 tahun, ya. Nah, teman-teman, dalam merencanakan keuangan secara umum ada 3 bentuk kategori perencanaan keuangan. Kita lihat 3 bentuk kategorinya. Ya.
Tadi saya bicara tentang rencana ya, planning. Pertama adalah perencanaan keuangan jangka pendek ya, Anda baca lagi ya. Oke. Lalu ada perencanaan keuangan jangka menengah ya. Lalu ketiga adalah perencanaan keuangan jangka panjang ya. Nah, di sini teman-teman, menurut Stephen A. Rose ya, bersama teman-temannya menyatakan untuk mengembangkan suatu rencana keuangan, nanti Anda sebagai manajer atau Anda sebagai owner harus menentukan beberapa unsur-unsur dasar kebijakan perusahaan ya. Penting sekali Anda memperhatikan unsur-unsur dasar kebijakan perusahaan. Pertama, ya, Anda membuat suatu perusahaan tentunya membutuhkan investasi pada aset-aset baru, ya. Yang pertama, unsur ini akan timbul dari peluang-peluang investasi yang dipilih untuk melaksanakan perusahaan dan merupakan hasil suatu keputusan di mana Anda harus menganggarkan, di mana Anda harus merencanakan modal perusahaan yang akan Anda bentuk. Ya pasti semua perusahaan Anda harus punya pikirkan nih, anggarannya berapa ya. Lalu kedua, tingkat pengungkitan keuangan yang dipilih ya untuk dipergunakan perusahaan, ya artinya pengungkitan apa nih? Pinjaman ya. Ya. Hal ini akan menentukan jumlah pinjaman yang akan digunakan oleh perusahaan untuk bagaimana perusahaan Anda bisa mendanai investasi pada aset real. Asetnya harus nyata ya. Jangan aset omdo. Aset omdo tau nggak? Aset bohong-bohongan, aset mimpi, halu. Nah ini jangan ya. Anda harus punya rencana nih, asetnya real nih. Real ya, nyata ya. Hal ini nanti akan berbicara kebijakan struktur modal perusahaan ya. Artinya bagaimana nih pinjaman yang akan Anda gunakan ya. Anda harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Artinya pinjaman yang Anda gunakan teman-teman, nih dengar nih ya, gunakan untuk produktivitas perusahaan Anda ya. Jangan konsumtif ya. Ini kita jujur aja ya. Kadang-kala kita sangat konsumtif ya. Ada handphone Android yang terbaru ya, merek apa? Samsung ya. Beli atau beli Honda Matic yang terbaru ya, beli. Nah, ini nggak konsumtif ya. Tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif, kawan-kawan ya. Ketiga, ya, Anda perhatikan jumlah kas atau uang Anda yang dirasakan perlu ya atau layak untuk dibayarkan kepada para pemegang saham ya. Artinya Anda menggunakan para dana investor ya. Ini adalah kebijakan dividen perusahaan ya. Artinya kalau Anda meminjam uang kepada para investor, Anda harus memberikan keuntungan atau dividen, teman-teman ya. Lalu keempat, teman-teman lihat ya. Jumlah likuiditas, artinya likuiditas apa nih? Uang Anda nih ya, misalnya uang Anda 50 juta yang bisa dicairkan ya secara cepat ya misalkan ya. Dan modal kerja yang dibutuhkan perusahaan dalam operasi sehari-hari ini adalah kebutuhan modal kerja bersih perusahaan ya. Artinya Anda menempatkan uang Anda misalnya 50 juta ya. Gunakan sebagai modal kerja atau untuk menggerakkan operasional perusahaan sehingga ini sebagai keputusan modal kerja bersih perusahaan Anda ya. Jadi modal perusahaan yang Anda sudah tempatkan ya, jangan dikutak-atik untuk kepentingan Anda ya. Jadi gunakan uang ini untuk kepentingan perusahaan Anda. Oke. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Nah, gambar perencanaan keuangan bisnis ya, Anda boleh lihat nomor 1 2 3 4 ya. Pertama, dalam perencanaan keuangan bisnis teman-teman ya, Anda harus bisa melihat ramalan penjualan ya. Hampir semua rencana keuangan meminta adanya ramalan penjualan yang diberikan secara eksternal ya. Artinya teman-teman mohon di-mute teman-teman. Mohon di-mute. Oke, tolong di-mute kawan-kawan ya. Artinya teman-teman, Anda punya modal 50 juta ya. Usaha apa yang Anda akan gerakkan ya? Apakah usaha bengkel mobil atau bengkel motor ya? Lalu penjualannya gimana diprediksikan? Bulan pertama, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima ya, atau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ya.
Anda harus prediksikan ramalan penjualannya ya. Kedua, Anda harus melakukan laporan performa ya atau kinerja keuangan ya. Sebuah rencana keuangan yang akan memiliki ramalan neraca ya, laporan keuangan Anda. Anda harus membuat laporan laba rugi. Laba rugi artinya pendapatan misalnya 100 juta, operasional misalnya 30 juta, sehingga Anda masih ada keuntungan 70 juta atau ada uang kelebihan 70 juta. Lalu Anda juga harus membuat laporan kas ya. Mungkin teman-teman sudah mempelajari akuntansi keuangan ya dari Bapak Suwarto kalau nggak salah ya. Lalu berikutnya ketiga adanya persyaratan keuangan. Ini berbicara lihat suatu rencana keuangan yang akan memuat satu bagian tentang ketentuan pendanaan yang dibutuhkan. Bagian ini hendaknya Anda harus membicarakan masalah kebijakan dividen, ya. Anda harus memberikan keuntungan bagi para investor, dan kebijakan utang, ya. Bagaimana nih utangnya? Anda kan pasti utang kepada bank atau kepada investor, ya. Bagaimana Anda membayar utang tersebut, ya? Ingat, teman-teman, saya ingatkan ya, gunakan utang perusahaan untuk produktivitas kinerja perusahaan Anda. Ya, maksudnya gimana ya? Misalkan Anda punya mesin jahit 2 unit ya. Anda ingin berutang 10 juta ya. Tentunya dari mesin jahit 2 unit menjadi 4 unit. Jadi sekarang mesin jahit Anda adalah 7 ya. Dengan 7 mesin jahit Anda bisa meningkatkan produktivitas. Dengan 7 mesin jahit Anda bisa meningkatkan pendapatan. Dengan 7 mesin jahit Anda bisa mendapatkan keuntungan atau laba ya, teman-teman ya. Oke ya. Jadi saya ingatkan lagi, gunakan hutang untuk apa? Produktivitas ya. Bukan beli handphone terbaru atau beli motor terbaru ya, atau beli mobil terbaru ya. Ingat ya, saya selalu tekankan gunakan hutang untuk produktivitas ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya. Lalu berikutnya ada penyeimbang atau plug, artinya perusahaan memiliki ramalan penjualan ya. Misalkan pada saat ini nih Desember ya, atau menjelang tahun baru teman kita Maria ya, atau teman kita Aprilia Siki ya, bisa nggak nih kita meningkatkan pendapatan menjelang Christmas atau tahun baru? Atau teman kita Mutmainah nanti pas Idul Fitri, hari raya Idul Fitri bagaimana nih ya? Bisa nggak kita tingkatkan produktivitas untuk meraih apa pendapatan dalam hari raya ya? Nah, di sini Anda harus memiliki ramalan penjualan dan estimasi perkiraan mengenai belanja aset yang dibutuhkan ya. Aset yang dibutuhkan apa? Mesin jahit atau mesin untuk membuat kue ya. Ya, seringkali akan dibutuhkan sejumlah dana atau uang ya. Dana baru karena proyeksi total aset ya akan melebihi proyeksi total kewajiban hutang dan ekuitas modal sendiri, atau dengan kata lain neraca telah tidak seimbang lagi ya. Artinya teman-teman ingat ya, dalam neraca ekonomi Anda harus seimbang ya. Bagaimana tadi saya bilang, ceritakan misalkan Anda punya mesin jahit 2 unit, lalu menggunakan hutang pinjaman ke bank 10 juta, Anda beli lagi mesin jahit 5 jadi 7, bagaimana meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan profit pendapatan bagi perusahaan Anda ya. Lalu kelima, asumsi-asumsi ekonomi. Rencana tersebut akan menyatakan secara eksplisit ya bagaimana lingkungan ekonomi Indonesia ini sangat bertumbuh, sangat bagus ya. Mohon nanti dilihat YouTube saya ada di manajemen investasi teman-teman ya. Jadi ekonomi Indonesia sangat bagus sekali ya, sangat bertumbuh ya. Apalagi proyeksi Indonesia menuju tahun 2045-2050 Indonesia akan menjadi negara terbesar nomor 4 setelah China, India, Amerika Serikat, baru nomor 4 adalah Indonesia ya. Ada di YouTube, baru saya upload tadi jam 1 siang ya. Lalu berikutnya persyaratan aset. Anda harus pikirkan aset Anda yang dibutuhkan ya, suatu rencana keuangan dalam proyeksi belanja modal ya. Nah, ini yang Anda perhatikan nomor 1 ya, rencana keuangan 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Sehingga gambar perencanaan keuangan dikonsep secara bertahap ya teman-teman. Iya. Perencanaan keuangan konsep harus bertahap, ada rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya.
Artinya teman-teman, dalam suatu bisnis, Anda harus dimulai dari step by step ya. Nggak mungkin dalam waktu 1 tahun langsung seret meningkat ya, langsung kaya raya, nggak mungkin ya. Ada suatu perjalanan ya, ada langkah-langkah yang Anda lalui ya. Misalnya kita pelajari dari PT Indofood, Unilever, Gudang Garam ya. Perusahaan itu bertumbuh dari bawah, meningkat, 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 akhirnya menjadi sukses ya. Kita lihat kalau Anda memproduksi misalnya 300 unit TV ya, tentu biaya kosnya 20 juta misalkan ya. Misalkan ya, Anda memproduksi 600 unit TV ya, butuh dana 40 juta untuk biaya operasionalnya, untuk biaya produksi. 11.000 TV, Anda butuh biaya 60 juta, 60.000 ya. Lalu meningkat lagi 13.000 unit TV, Anda butuh biaya 80 juta rupiah ya. Nah ini ya, artinya semakin meningkatnya produksi, ya tentu biaya kos produksi atau biaya operasional semakin tinggi teman-teman ya. Ini jangan dibalik-balik ya, misalnya produksi 300 unit TV, ya biaya kosnya 5 juta, ya ini nanti kualitas produk barangnya makin ini ya, makin hancur ya. Jadi pentingnya juga jaga kualitas produk, ya tentunya diikuti dengan biaya kos atau biaya operasional, biaya produksi yang telah kita perhitungkan ya dengan baik, dengan matang ya. Ini gambar perencanaan keuangan dikonsep secara bertahap, step by step ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Nah, hubungan jumlah biaya dan target waktu proyek bisnis ya. Artinya kita lihat hubungan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu proyek ya. Kita lihat tahun pertama first ya, mungkin tahun 0 sampai 4 tahun ya. Biaya high cost-nya sangat tinggi teman-teman ya. Misalnya 75 juta misalkan ya. Ini 75 juta ya. Karena kita baru merintis usaha tersebut ya. Baru pada tahun keempat menuju tahun ke-8 ya, biaya cost atau biaya operasional, biaya produksi sedikit menurun, mid cost ya, hanya 40 juta teman-teman ya. Oke. Lalu berikutnya pada tahun ke-8 menuju tahun ke-12 biaya produksi atau biaya operasional ya menurun menjadi 15 juta, baru menghasilkan profit ya. Sehingga memang ya hubungan jumlah biaya yang dikeluarkan dan jangka waktu proyek ya. Awal-awal tahun tentu biaya operasional atau biaya produksi karena kita baru introduction, baru perkenalan, menimbulkan biaya tinggi atau high cost ya. Baru memasuki tahun kelima atau bulan kelima lah ya, middle cost ya, agak turun sedikit. Memasuki bulan ke-8 mulai ada suatu keuntungan ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saya tidak mengajarkan misalkan kita berusaha dalam waktu 4 bulan, 5 bulan langsung untung, nggak mungkin ya. Tentu pasti ada biaya operasional atau biaya produksi yang sangat tinggi ya. Tapi bagaimana Anda ya untuk ya agar produk Anda bisa dikenal masyarakat, ini penting ya. Apalagi sekarang media-media sosial, ada Instagram, Twitter, ada apalagi Facebook ya, Anda bisa promosikan ya produk-produk Anda secara cepat ya, atau menggunakan media sosial Bukalapak, Tokopedia ya. Nah, ini ya bisa Anda mempush produk Anda secara cepat dengan media-media digital ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman di slide ke-10. Iya. Artinya gambar di atas menjelaskan bahwa dalam pekerjaan bisnis atau proyek yang dilakukan, maka kita lihat teman-teman pengeluaran atau proyek yang dilakukan, memang biaya terbesar terjadi pada awal atau first ya teman-teman, ya, dan tahap pertengahan ya. Namun dengan berjalannya tahun atau berjalannya waktu, berjalannya bulan, maka di bagian akhir finish ya pengeluaran akan turun. Misalkan pembuatan pabrik kain tekstil ya, maka pada saat Anda nanti mencari lokasi tanah dan membangun pabrik, membeli mesin pabrik ya, pembelian bahan baku, pembelian komputer, pemasangan listrik ya, pemasangan saluran air dan berbagai kebutuhan lainnya
dibutuhkan biaya tinggi, ini pasti ya. Tapi saya ingin sarankan kepada teman-teman, ini kan hanya gambaran saya tentang misalnya usaha tekstil ya, tapi bisa kita mulai dari usaha yang menengah, UMKM, misalnya rumah makan atau bordir pakaian atau membuat suatu hal yang dengan modal-modal kecil bisa putarannya ya. Apalagi dengan sekarang ini media-media digital sudah sangat mudah, sehingga ya saya harapkan ya dengan gambaran hubungan jumlah biaya dan target proyek bisnis, Anda bisa harus lakukan dana-dana dengan baik ya, sehingga Anda menghasilkan profit dan mempromosikan barang-barang tersebut melalui berbagai media-media digital yang sudah ada, sehingga bisa mendapatkan pendapatan dan income yang sangat tinggi ya. Lalu ini adalah gambar perencanaan keuangan di konsep secara bertahap ya. Artinya semakin meningkat produksi Anda, tentu semakin meningkat biaya kos operasional dan produksi ya. Ingat ini ada 6 hal yang Anda perhatikan ya, ada penyimbang plak, asumsi ekonomi yang sangat baik ya. Tadi saya jam 1 siang sudah upload tentang ekonomi Indonesia, sangat baik ya. Persyaratan aset tentunya Anda harus pikirkan bagaimana rencana keuangan dalam proyeksi belanja modal. Lalu pentingnya Anda memikirkan ramalan penjualan ya. Laporan proforma kinerja keuangan Anda, lalu persyaratan keuangan ya, artinya Anda harus membuat rencana keuangan secara terperinci ya. Dana yang dibutuhkan bagaimana, lalu Anda harus mendiskusikan kebijakan dividen kepada para investor dan kebijakan utang. Ingat, utang teman-teman harus dikelola dengan baik ya. Lalu lihat ya tentang unsur-unsur dasar kebijakan perusahaan, Anda harus membutuhkan investasi pada aset-aset baru ya. Unsur ini akan timbul dari peluang investasi, artinya ada peluang investasi usaha yang baru ya. Di dalam situasi mungkin dalam situasi Covid ini ya, bisa kita cari apa nih peluang-peluang yang terbaru ya. Kita lihat Tokopedia, Bukalapak dan sejenisnya ya, Shopee ya, bagaimana usaha digital melalui UMKM sangat meningkat ya. Sekarang kita tidak konvensional lagi ya. Gunakan alat-alat media sosial. Lalu tingkat pengungkitan hutang ini harus Anda gunakan dengan baik, teman-teman. Jangan sampai hutang ini digunakan untuk konsumtif. Sekali lagi, hutang digunakan untuk produktivitas kemajuan perusahaan Anda. Lalu jumlah kas atau uang yang penting yang dirasakan untuk perusahaan Anda yang layak. Saya tidak mengatakan harus punya uang 100 juta, 200 juta, tidak ya. Dengan uang yang 5 juta atau 3 juta pun bisa berputar ya. Nah, bagaimana sekarang Anda memikirkan ya, memutarkan dana tersebut ya. Lalu jumlah likuiditas dan modal kerja yang dibutuhkan perusahaan dalam operasi hari-hari adalah keputusan modal kerja bersih perusahaan ya. Saya tidak menyatakan Anda harus punya modal 1 miliar, 2 miliar, tidak ya. Kita belajar dari teman-teman kita, khususnya saudara-saudara kita dari dalam bidang warteg ya, warteg bahari ya. Kalau kita lihat bagaimana usaha UMKM warteg bahari, cabang-cabangnya ada di seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah ini ya, bagaimana bisa memutarkan usaha ya dengan dana yang mungkin hanya 10 atau 15 juta atau 30 juta, usaha warteg ini bisa berkembang ya dan bisa menjangkau di seluruh Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi ya. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Kita harus belajar. Atau usaha rumah makan sederhana ya, yang awal-awalnya hanya mungkin usaha kaki lima, sekarang berkembang menjadi restoran. Nah, ini kita bisa belajar ya. Mungkin Anda harus lihat-lihat di internet bagaimana para pengusaha sukses yang mulai dari usaha modal kecil atau usaha mungkin ya sangat kecil ya, tapi bisa mengembangkan usahanya dengan berhasil dan sukses ya. Oke teman-teman, kita sudah 28 menit ya, hanya 11 proyek slide ya. Mohon on kamera teman-teman. Iya. Ya hari ini, oke, saya ingin tolong di open kamera agar nanti Ibu Karna Widodo, tolong Mariani Palente, Anissa Lubis, tolong, Heriana, Apianti, Indriani, Adi, oke, saya screenshot ya.
Oke, teman-teman, nilai Anda ya saya katakan sangat cukup baik ya. Mungkin nanti di UAS mohon tepat waktu teman-teman ya, karena saya memberikan waktu yang sangat panjang, tapi kadang-kadang ada teman kita Seninnya baru ngumpulin ya, saya nggak usah sebutin dah ya. Nah ini pentingnya teman-teman disiplin ya, karena apalagi kampus kita kan akreditasi baik ya, tolong tingkatkan kedisiplinan kita ya, agar akreditasi kita makin meningkat ya, ini nama baik kampus kita semakin meningkat ya, sehingga kualitas kita dapat diperhitungkan oleh para pengusaha, oleh instansi, oleh pemerintah ya, bagaimana kita membuat tulisan-tulisan yang sangat berbobot dan berkualitas ya. Oke, hari ini saya absen, ada Mutmainah ya. Saya ucapkan selamat ulang tahun, sukses selalu Mutmainah ya. Oke. Amin. Terima kasih Pak. Lalu Ida Fitrianti, sukses juga. Maria Betelion. Oke. Lalu Irma Agustin Jayanti, Sri Dayani Siregar, Apriliana Siti, Laila Fitriani, terima kasih hari ini untuk doanya. Semoga kita mendapatkan barokah kesejahteraan dari Allah SWT. Teman kita Abang Nur Ismail, kulihat mukanya tambah cerah ceria. Lalu abang kita Mas Dani Christian Yohanes, lalu Ani Kornikova ya, makin ceria. Safety juga ya, harus ceria. Mariani Palente ya, takut keselil saya ngomongnya ya. Lalu Indrian Adi, mukanya kemana nih, ngumpet nih ya, gelap-gelap nih, kemana nih Indrian Adi ya. Lalu Heriana Aprianti, terus Anissa Safiati Lubis, tolong tingkatkan Anissa Safiati Lubis ya, karena bukan karena kalah ya, kamu kirim tugas dari dosen lain, manajemen biaya, manajemen ini, tolong perhatikan, hati-hati Anissa Safiati ya. Ini ada teman kita hari ini 18, berarti 16, 5 lagi kemana nih ya. Jadi saya harapkan saya tolong kehadiran ditingkatkan lagi ya, sebab YouTube kita ditonton oleh ya berbagai orang netizen ya, agar nilai ini promosi iklan kita semakin baik ya, khususnya untuk kampus kita ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih teman-teman kehadirannya ya. Selamat malam minggu, yang punya pacar rukun-rukun selalu ya. Jangan berantem atau berkelahi ya, tetap bahagia. Selalu gembira ya, berkorban selalu, dan tetap akur-akur selalu ya, dan hubungan harus serius ya, hubungan harus serius loh, nggak boleh main-main, apalagi umur kalian udah menuju ke 20 ya, jangan sampai kayak lagu putus nyambung ya, harus serius ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Oke, Adik, silakan Adik. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sukses selalu. Selamat ulang tahun buat Mutmainah. Sukses semuanya. Terima kasih. Happy birthday. Terima kasih. Terima kasih.